Sementara itu, Natasha masuk ke dalam mobilnya meninggalkan pelantaran rumah besar Kenzo untuk pulang. Cekrek, cekrek, tanpa sepengetahuan Natasha dari kejauhan seseorang memotretnya. Akhirnya, di tempat lain, apakah wanita ini? Tanya seseorang meyakinkan. Rani terkejut mendapati itu. Ia langsung mengangguk. Ya, wanita itu. Papahnya langsung menghampiri dan melihatnya. Lukas rela membayar mahal seorang mata-mata sekaligus hacker untuk mengetahui selingkuhan Kenzo. Langsung saja cari tahu siapa dia ini, timpa Rani. Baiklah, tangan pria itu mengotak-atik komputernya dengan lihai. Hingga tak lama beberapa data yang dicari muncul dan terdapat wajah cantik Natasha. Datanya hanya seputar umum, bukan yang bersifat pribadi. Natasha pandai menyembunyikan itu. Dia anak kedua dari CEO Tristan Company, adik dari Fikri Tristan. Tidak ada riwayat mengenai kehidupannya, ia tampak menjauhkan diri dari seorang media. Jelas orang itu serius. Mendengar Tristan Company, Papa Rani terdiam. Dapat disimpulkan bahwa selingkuhan Kenzo bukan seorang sembarangan. Lukas tahu pengusaha sukses yang bernama Fikri Tristan gesitnya bagaimana dalam dunia kerja. Apalagi ayahnya yang memiliki perusahaan besar ternama itu. Coba ulik lagi, saya sudah bayar mahal masa informasinya cuma segitu. Ujar Rani tak puas. Apa pernah ada rumor dengan Max Kenzo? Tidak ada, hanya kebersamaannya dengan sang kakak di berbagai pertemuan. Yang ada di sini banyaknya interaksi antara Fikri Tristan dengan Max Kenzo. Jawab orang itu lagi. Semua orang pasti juga sudah tahu. Rani tampak berpikir keras. Apa dari koneksi kakaknya itu sehingga Natasha dan Kenzo bertemu? Oke, terima kasih. Ujar Lukas yang diangguki orang itu. Berikan fotonya, ucap Rani. Foto yang didapat semalam kini di tangan Rani. Setelah urusan selesai, anak dan bapak itu masuk ke dalam mobil untuk pulang. Kamu yakin jika dia selingkuhan Kenzo? Tanya Lukas. Iya Pak, orang waktu itu pada telanjang bulat di kamar berdua. Sarga Rani masih tak terima. Aku tak sudi jika ia mendapatkan hati Kenzo. Aku tak terima karena sesakit ini Pak. Terus Papa harus bagaimana? Papa tidak mendukung perbuatanmu jika ingin melakukan sesuatu padanya. Rani mengerutkan kening. Papa kenapa sih? Aku anakmu loh, harusnya lebih dukung aku dong. Kau sudah lihat background wanita itu Rani? Papa tahu siapa sosok Tristan, jangan gegabah berpikir panjang lah. Lagian kamu juga sudah tak diinginkan Kenzo. Jadi buat apa susah juga? Kodrat wanita dikejar, bukan mengejar. Lukas masih menggunakan logika karena ia begitu tak suka perselisihan. Mata Rani berkaca-kaca mendengar ucapan sang ayah. Aku hanya mengejar cintaku, Pak. Apa itu salah? Sudah terlambat Rani, dengarkan Papa. Lihat ke depannya. Bukan Papa tak mau membantu anak Papa sendiri. Dia putri sosok Tristan dan ada Kenzo di sampingnya. Bagaimana jika kau melakukan sesuatu kepadanya dan mereka tahu itu? Coba bayangkan imbasnya ke kita. Kan sehancur apa? Tegas Lukas. Isak Rani semakin menjadi ia benar-benar masih tak terima. Papa tak setuju kau melakukan sesuatu apapun. Jika masih ngotot tanggung jawab sendiri, jangan salahkan Papa. Lukas hanya ingin anaknya benar. Kasus perselingkuhan kemarin saja membuat usahanya hilang banyak saham. Rani tak menjawab lagi. Intinya ia ingin menemui wanita yang bernama Natasha itu untuk bicara empat mata. Pagi itu, di meja makan, semua sudah kumpul untuk sarapan. Natasha turun dari lantai atas. Pulang jam berapa kamu? Tanya Tristan kepada anak bungsunya. Natasha duduk di antara kedua orang tuanya. Hampir tengah malam, Pak, jawab Natasha jujur. Tidak terjadi sesuatu kan? Timpal Mama Rosa. Aman. Natasha tersenyum ceria menghindari kecurigaan. Oke, ayo sekarang sarapan hari ini pertama kamu mulai terjun ke perusahaan sayang. Iya, Mah. Mereka bertiga sarapan bersama sambil mengobrol-ngobrol hingga selesai. Di hari pertamanya masuk perusahaan sang ayah, Natasha disambut hangat oleh para pegawai yang lain. Tentunya suatu kebanggaan di usia mudanya sudah menjabat sebagai direktur personalia menggantikan sang kakak yang sebentar lagi akan lengser. Natasha sendiri akan menyelesaikan studi S1 2 hari lagi. Setelah itu tinggal menunggu waktu wisuda. Natasha dan Tristan berjabat tangan. Papa percayakan ini sama kamu. Iya Pak, akan kujaga kepercayaan Papa, balas Natasha. Setelah selesai bicara, Tristan diikuti sekretarisnya berlalu menuju ruangan direktur utama.
Natasha ditunjukkan oleh para asistennya tempat-tempat ia untuk istirahat, kamar mandi dan lain sebagainya. Ia sudah cukup, terima kasih, ramah Natasha. Kami pamit keluar, Nona. Silakan. Mereka berlalu meninggalkan Natasha di sana. Baru hari pertama Natasha sudah disuguhkan dengan pekerjaannya. Ia langsung duduk dan berkutat dengan tanggung jawab barunya itu menyelesaikan satu persatu. Tak lama, tok tok tok, masuklah, ujar Natasha saat pintu ruangan diketuk. Pintu pun dibuka dan masuklah Fikri ke dalam. Kakak, Natasha berdiri menyambut. Raut wajah Fikri tampak datar. Ia mendekati Natasha, meletakkan sesuatu di atas meja kerja adiknya itu. Ini anting yang kau tinggalkan di ranjang Kenzo. Lain kali jangan sampai lepas. Dek, perasaan Natasha tak karuan. Pantas saja saat tadi siap-siap antingnya hilang satu rupanya. Kak, Fikri menatap lekat ke arah sang adik. Aku tidak mencurigaimu. Aku tahu adikku bagaimana. Jadi jangan panik, aku percaya padamu. Tidak, Kak Fikri, jika biasa-biasa saja tidak seperti ini nada bicaranya. Batin Natasha membantah. Ia tahu betul kakaknya ini sangat benci dibohongi dan akan selalu menyindirnya sampai terungkap. Good luck atas pekerjaan barumu. Aku tahu kamu bisa menggantikan kakak. Timpal Fikri seraya berjalan untuk keluar. Kak! Pakik Natasha langsung menahan kakaknya itu. Apalagi? Jangan seperti ini. Kau seperti menyembunyikan sesuatu dariku, menahan sesuatu begitu, sewot Natasha. Bukankah yang harus bertanya seperti itu aku? Potongnya. Natasha cemberut, harus bagaimana lagi? Benar dugaannya, mungkin Fikri sudah mengetahui sesuatu antara dirinya dengan Kenzo. Jangan menyindirku terus, aku tahu dirimu. Katakan apa yang ingin kakak katakan. Aku tahu kakak tidak semudah itu mentoleransi saat antingku berada di atas kasur Om Kenzo. Ujar Natasha belak-belakan. Ia pasrah, mau dicekik bagaimanapun jika berurusan dengan kakaknya akan kalah. Fikri menghela nafas berat, ia kini memijit pusing keningnya. Ya, kau pikir kakak tak tahu, ha? Bentaknya yang membuat Natasha langsung menunduk. Fikri mengunci pintu ruangan itu agar tidak ada yang mengganggu. Mulai dari mana? Apa setelah hubungan dengan Ariel berakhir kau menjadi wanita peliharaan Kenzo? Ujar Fikri, tampak ia kecewa setelah mengetahui sesuatu dari bukti yang didapat. Aku bukan wanita peliharaan, Kak, bantah Natasha. Lantas apa? Antingmu tergeletak di sana, apalagi yang muncul dalam benakku selain kau bersetubuh dengannya, Natasha? Fikri naik pitam. No, aku tak terima tuduhan itu, karena aku sama sekali tidak melakukannya. Aku akan mengakui jika telah terjadi demikian, Kak, jawab jujur Natasha. Fikri menahan emosinya agar tetap terkontrol. Masih tidak mau jujur? Itu kenyataannya, balas Natasha. Natasha, berarti jika kau seperti itu memiliki hubungan dengannya, masih tidak mau mengaku pada kakak, hah? Potong Fikri. Aku tak mengaku karena tidak memiliki hubungan, balas Natasha lagi. Fikri mengerutkan kening semakin kebingungan. Lantas apa? Aku dan Om Kenzo hanya terikat kesepakatan, aku belum bisa menyebutkannya sekarang. Jujur Natasha, intinya aku tidak melakukan hubungan badan dengan Om Kenzo. Natasha, kau sudah dewasa, jangan macam-macam dengan Kenzo atau kau tidak akan bisa lepas darinya, tegas Fikri mengingatkan. Karena aku sudah dewasa makanya aku menyetujui kesepakatan ini, Kak. Jangan khawatir, aku tahu harus bagaimana. Fikri memegang pundak sang adik. Katakan padaku kesepakatan itu saat kau sudah siap memberitahukannya. Sebisa mungkin jangan melibatkan perasaan Natasha. Natasha terdiam, apa maksud kakaknya seperti itu? Kenapa jangan sampai melibatkan perasaan? Kakak terus terang tidak menyetujui jika kalian menjalin hubungan. Kenzo hanya cocok menjadi kolega kerjamu saja, ucap Fikri serius. Ada yang mengganjal dalam hati Natasha saat Fikri menentang. Kenapa seperti itu? Kenzo gagal dalam berumah tangga karena dia punya kelainan. Selain dirinya yang susah jatuh cinta, miliknya juga tidak bereaksi terhadap siapapun. Kakak bukannya menentang, tapi kau harus lihat ke depannya, lanjut Fikri. Natasha tersenyum gusar. Bagaimana jika Fikri tahu saat milik Kenzo itu malah cuma pada dirinya yang bereaksi? Harusnya kakak jangan khawatir jika aku berduaan sama Om Kenzo di dalam ruangan manapun. Kakak juga tahu kan dia punya kelainan. Enteng sekali mulutmu ya, sebagai kakak tetap saja khawatir. Ingat tidak ada bantahan. Kesepakatan ya kesepakatan, jangan melibatkan perasaan.
Tegas Fikri, ia tak mau adiknya sakit hati karena Kenzo punya kelainan, walaupun dari segi apapun ia begitu sempurna. Sudahlah, tanpa menunggu sang adik menjawab, Fikri langsung berlalu pergi dari ruangan itu. Natasha terdiam mematung merapi kisah hidupnya yang banyak plot twist. Halo Nafar semua, jangan kemana-mana, tetap di channel Mimin, channel Vivi Pitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See you next time, bye-bye.